Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berdoa menuntut ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kemarin kita sudah belajar 3 amal yang sering terlupa, dan agar kita selalu ingat, caranya adalah diulang-ulang mengingatnya, alias harus sering dihafal. Agar kita selalu ingat, harus diulang-ulang. Agar ingat, agar tidak lupa, harus sering murojaah. Dan sebagai panduan kita untuk beramal, tidak bisa tidak, yaitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah belajar betapa segala sesuatu yang kita lakukan harus ada Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Kemarin kita sudah belajar bersama, yaitu surat Al-Ahzab ayat berapa? 21 ya. Sudah ada yang mempraktekkan surat Al-Ahzab ayat 21 di dalam salat sunnahnya? Sudah ada yang belum? Sudah? Yang sudah angkat tangan, saya kasih hadiah tadabbur bacaan salat. Silahkan, siapa yang sudah? Oh ya, silahkan Yan Hanifah. Ada mic-nya? Boleh dikasih mic-nya? Ya. Sudah dihidupkan mic-nya? Ditekan. Sambil dibuka ya, Al-Ahzab 21, sebentar, pelan-pelan. Yuk, silahkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Oke, mungkin agak grogi ya, kita diulangi lagi, silakan. Kemudian Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. oke, coba dihubungkan dengan artinya. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah SAW. Ya, yang pertama, kemudian liman kana yarjullaha dengan mengharap bagi siapa yang mengharap karunia Allah atau rahmat Allah wal yaumil akhir, bukan dan yaumil, bukan wal yaumal akhir, ya, dan hari kiamat. Kemudian wa dzakarallaha katsiran, dan banyak mengingat Allah. ya, dan dia Rasulullah itu orang yang banyak mengingat Allah. Setuju kalau saya berikan hadiah tadabbur bacaan salat kepada? Setuju ya? Nah, ya, orang beriman itu nggak ada iri-irian ya. Isinya adalah apa? Menyenangkan saudaranya. Nah, karena saya membawa hadiah yang tadi malam baru datang, nah langsung belum saya buka juga,
tadabbur bacaan sholat yang mudah-mudahan hari Kamis itu nanti bisa kita pelajari selain kita tadabbur bacaan Al-Quran. Nah, Budian ini salah satu jamaah yang ada di Majelis Taklim Ar-Ruhama. Ibu-ibu yang rumahnya di dekat Arjosari dan sekitarnya, di situ ada Stikes Kendedes. Nah, beliau dosen Stikes Kendedes di situ. Kemudian kita ngaji di belakang Stikes Kendedes itu, atau sebelahnya imigrasi, ada Musola Abu Dar Al-Ghifari. Nah, sudah berapa tahun ngaji dengan kami, Bu Dian? Mulai 2018 ya. 2018. Mulai putra ibu kelas berapa waktu itu? Kelas 5 SD. Saya ingat saya kelas 5 SD, termasuk Bu Kiki putranya kelas 5 D. Dan sekarang putra ibu sekarang kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Berarti lebih kurang sekitar hampir 7 tahun. 8 tahun ya, alhamdulillah. Nah, hadiah istiqomah saya kasih hadiah tadabbur bacaan salat. Insya Allah nanti hari Kamis juga akan kita bahas apa? Kalau di sana hari Rabu ya, hari Rabu. Nah, silakan ibu. Nah, yang mengasihkan tetap dapat pahalanya, gitu ya. Alhamdulillah. Baik, kita ulang lagi sama-sama, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ulangi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sambil angen-angen sak maknane atau tadabbur. Kenapa perlu tadabbur? Karena kemarin kita sudah belajar wa min makayidis syaitoni, di antara tipu daya syaitan yang paling tidak disukai oleh syaitan, tanfiruh, dia akan menjauhkan ibadallah, bagi hamba Allah, minat tadabburil Quran, agar dia tidak mentadabburi Al-Quran. Kenapa? Li ilmihi, karena setan tahu annal huda, bahwa petunjuk itu waqi'un, pasti akan datang, hindat tadabbur, ketika orang itu mentadaburi Al-Quran. Jadi jangan sampai terkecoh, tetap kita baca Al-Quran, entah satu hari 1 juz, setengah juz, 2 juz, tapi agar kita tidak tertipu oleh setan, naikkan levelnya, tambahkan kesabarannya untuk sambil melihat artinya, ya. Karena kalau dia tidak mau melihat artinya, tidak sabar membuka terjemahnya, kemudian merenungkannya, jangan-jangan dia tertipu oleh setan. Apa tertipunya? Dia banyak beramal tapi kurang berkualitas. Banyak beramal, kurang berkualitas. Padahal yang dipentingkan dalam amal adalah apa? Kualitasnya. Di mana ayatnya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diciptakan oleh Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan paling banyak amalnya. Maka itulah pentingnya kita mentadaburi. Itu dibaca, surat Al-Mulk itu dibaca kapan? Hampir setiap hari. Perintah agar kita mengingat bahwa khalaqal mauta wal hayat. Kita dulunya mati, betul apa tidak? Habis itu wal hayata, kemudian dihidupkan lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dulu kita mati, kemudian dihidupkan. Nah, dihidupkan itu untuk apa?
untuk bersyukur, untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak sekedar banyak amal, tapi harus amal yang berkualitas. Nah, amal yang berkualitas itu apa? Syaratnya 3. Nah, mumpung ingat ya, syaratnya 3. Yang pertama, amalnya harus benar. Yang kedua, harus baik. Yang ketiga, harus indah. Saya ulang lagi, amal yang apa tadi? Terbaik atau berkualitas itu, yang pertama harus memenuhi apa? Amalnya harus benar. Yang kedua, harus baik. Yang ketiga, harus indah. Apa maksudnya amalnya benar? Benar itu ilmunya harus benar. Jangan asal belajar. Kita harus berilmu dengan yang benar, mengikuti tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in, dan juga ulama-ulama yang di jalan yang lurus. Itu ilmunya harus benar. Setelah ilmunya benar, harus mengandung kebaikan. Apa kebaikan itu? Kebaikan itu harus menghasilkan akhlak. Jangan hanya pinter kok, sudah ngikutin Rasulullah, sudah ilmunya, tapi akhlaknya kurang baik. Sopan santunnya tidak ada. Orangnya kurang bijaksana. Ada nggak Bapak Ibu? Orangnya pinter, lulusan pondok, mungkin S1, S2, S3, tapi kurang bijaksana. Ada apa tidak? Ada. Contohnya siapa? Pemimpin kita? Oh, nggak usah ya. Sebenarnya diserkam. Tapi tidak apa-apa ya. Jadi kita harus memiliki pemimpin ataupun diri kita sendiri itu ilmunya harus benar, juga harus berakhlak yang baik. Dia harus bijaksana. Setiap orang harus bijaksana. Makanya materi hari ini apa? Bagaimana agar kita bisa bijaksana. Nah, orang yang bijaksana itu namanya orangnya baik, bukan orangnya benar. Saya ulang lagi ya. Orang bijaksana berarti apa? Orangnya baik. Tapi kalau orangnya pinter, berarti apa? Ilmunya benar. Benar saja belum tentu menghasilkan akhlak yang baik. Betul apa tidak? Dan yang ketiga, Rasulullah itu selain ilmunya benar, kemudian yang kedua apa tadi? Akhlaknya baik, maka perilakunya indah. Contohnya begini, sudah pinter, berarti berhubungan dengan apa tadi? Ilmu. Kemudian sopan, akhlak. Tapi bajunya acak-acakan, rambutnya awut-awutan, indah apa tidak? Lengkap atau belum? Belum. Maka ibu-ibu yang datang di sini, kita belajar agar ilmu itu harus yang terbaik, yang berkualitas. Apa? Syaratnya 3. Yaitu yang pertama apa? Ilmunya harus benar, kemudian perilakunya harus baik, kemudian juga memunculkan sesuatu yang indah, dilihat itu menyenangkan. Bukan hanya sopan, jujur, orangnya jujur, pinter, tapi tidak punya apa? Perilakunya atau penampilannya kurang apa? Kurang menyenangkan. Nah, maka itu juga kurang lengkap. Rasulullah pernah bersabda, Innallaha yuhibbul jamal. Coba diikuti. Innallaha yuhibbul jamal. Artinya apa? Sebentar. Innallaha jamilun. Ayo. Innallaha jamilun. Apa artinya? Sesungguhnya Allah itu indah. Allah itu maha indah. Ada nama Asmaul Husna, tidak ada di 99 nama yang di dalam Al-Quran itu. Mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya sampai paling bawah sendiri 99 apa? 99 apa? Buka dulu mushafnya. As-Sabur, Allah maha sabar. Rasulullah sangat sabar. Jamaah hari ini kadang-kadang sabar, kadang-kadang tidak. Ya, itu ke 99 As-Sabur, Allah maha sabar. Tapi ada juga yang tidak termasuk di dalam 99 nama,
yaitu Al-Jamil. Apa? Al-Jamil. Apa artinya? Allah Maha Indah. Sehingga semua ciptaannya Allah gimana? Pasti indah. Nggak ada yang jelek. Bahkan bencana pun itu sebetulnya di balik bencana, di balik musibah, di balik ujian yang Allah berikan pada kita, di baliknya ada keindahan. Subhanallah. Sebentar, ini kita diberi hadiah oleh Allah angin yang kencang, Bapak Ibu. Siapa yang tahu doanya agar kita selamat dari angin yang kencang, dapat hadiah dari panitia. Nah, ya, siapa yang tahu? Langsung praktek. Kan hasil ngaji dari berbagai macam ustadz ya. Ayo langsung praktekkan. Namanya murojaah. Murojaah. Ayo, apa yang tahu? Angkat tangan, dilarang buka Google. Ayo silahkan. Angkat tangan, ada yang tahu? Wah, lupa semua ya. Coba diikuti ya. Afatul ilmi. Ayo. Afatul ilmi. An-nisyan. Penyakit ilmu adalah lupa. Maka sudah pernah diajarkan dan sudah sering dibaca dalam zikir pagi, yaitu Allahumma. Ayo. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha. Ulangi lagi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha. Artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pada Engkau khairoha. Khair, kebaikan, ha atas angin, bencana, hujan, petir, apalagi gempa bumi. Nah, kita berdoa memohon pada Allah agar mendapatkan kebaikan dari musibah angin dan lain-lain. Wa a'udzubika. Ayo. Min syarriha. Wa a'udzubika min syarriha wa ma fiha. Yang artinya sebaliknya, kan gampang kan? Dan aku berlindung kepada Engkau syarri, dari keburukan angin ini, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Ulang lagi. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha. Lawannya, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Gampang apa sulit? Gampang. Tapi nek diulang-ulang lupa ya. Makanya hari ini kan kita murojaah tadi ya. Alhamdulillah. Afatul ilmi an-nisyan. Penyakit ilmu itu apa? Lupa. Maka harus sering diulang, harus sering dimurojaah. Baik. Kemarin kita sudah belajar yang itu tentang apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah dan seterusnya. Maka yang pertama, ketika kita menghadapi apa-apa, ingat dengan ayat itu. Berarti apa? Ingat Rasulullah itu kalau punya masalah itu apa ya yang beliau lakukan? Nasihat beliau apa ya? Akhlak beliau apa ya ketika kita melakukan sesuatu? Punya masalah langsung ingat Rasulullah. Ingat Rasulullah berarti ingat dengan Allah. Sebaliknya, ingat dengan Allah pasti ingat dengan siapa yang memperkenalkan kita dengan Allah? Rasulullah. Makanya dia disuruh oleh Allah, pesuruh Allah, utusan Allah, namanya Rasulullah. Maka ketika kita ingat Rasulullah, sebetulnya kita otomatis ingat dengan Allah. Nah, setiap perilakunya Rasulullah itu pasti mengharapkan rahmat Allah. Liman kana yarjullaha. Ya, liman kana, bagi siapa yarjullaha, yang mengharapkan Allah. Di situ terjemahnya apa kemarin? Mengharapkan rahmat Allah. Tadi Budian. Apa jawabannya? Mengharapkan karunia. Karunia dengan rahmat itu tetangganya atau saudaranya? Saudaranya ya. Bagi siapa yang mengharapkan karunia Allah, rahmat Allah, ridho Allah, pahalanya. Jadi yang kita cari sebetulnya hidup di dunia itu apa? Ridhonya Allah, cintanya Allah. Nah, gitu. Wal yaumal akhir, jangan keliru wal yaumil akhir. Banyak jamaah saya di beberapa tempat ketika saya ajarkan itu mesti bacanya wal yaumil akhir, betul kan?
Kan biasanya walimil akhir. Betul, itu biasanya. Ini tidak biasanya. Kapan membaca yaumil akhir? Kalau depannya ada huruf jer. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri. Nah itu kalau ada huruf jernya. Mangkana, siapa saja, yu'minu, yang dia beriman, billahi, bi, nabi itu adalah huruf jer. Nah kalau ada bi-nya, billahi jer, wal yaumi jer, al akhiri. Nah kalau ada bi-nya, ada ala, ada fi, ya kan, ada an, itu belakangnya ada apa, harus kasroh atau jer. Tapi kalau nggak ada, jangan, nanti jadi beda dalam nahwu. Jadi mangkana yarjullah, ada huruf jernya apa tidak? Nggak ada, maka jangan yarjullahi. Kalau yang tadi mangkana yu'minu billahi, nah gitu, bil walidaini, nah kan itu ya, dan seterusnya. Maka yarjullaha wal yaumal akhir, setiap perbuatannya Rasulullah pasti ada hubungannya dengan hari akhir. Maksudnya apa? Beliau ingin semua amal beliau pada hari kiamat nanti itu dicatat dengan kebaikan, dengan pahala, dengan ampunan. Begitu juga kita sebagai umatnya, ketika melakukan apa-apa langsung ingat Rasulullah bagaimana ya. Nomor satu, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang kedua, liman kana yarjullaha, apa yang saya lakukan ini kira-kira Allah ridho apa tidak? Allah berikan pahala apa tidak? Allah murka atau tidak? Allah mengampuni kita apa tidak? Wal yaumal akhir, di hari akhir nanti kita selamat apa enggak gara-gara amal yang kita lakukan ini. Nah, begitu. Rumus agar kita selalu apa? Selalu namanya ITB. Apa? ITB. Apa? Apa ITB itu? Hidupnya tenang dan bahagia. Apa? Hidupnya tenang dan bahagia. Dipas-pas nih maksudnya. Biar gampang ingat. Karena kemarin kan kita ingat bahwa ciri-ciri waliullah, orang yang dekat dengan Allah, ciri-cirinya apa? La khaufun alaihim. Yang artinya apa? La khaufun. Mereka tidak khawatir. Tidak khawatir dengan tidak cemas itu sama dengan apa? Tenang. Oh, enggak khawatir. Walahum yahzanun, dan tidak sedih. Tidak sedih, tidak susah, tidak sumpah. Berarti apa? Bahagia. Maka orang yang sudah sering ngaji, sudah sering sholat, sudah sering silaturahim, berinfak, itu ciri-cirinya dia selalu tenang dan bahagia. Duitnya habis untuk umroh, tenang, ya kan? Padahal habis berapa? Puluhan juta. Haji bisa ratusan juta. Kemudian dipakai untuk apa-apa, tenang dia, nggak mikir, nggak sedih. Termasuk kepada orang yang pinjam duit sama kita, kemudian orangnya nggak bayar-bayar, biasanya kita tenang atau sedih? mulai orang yang ngaji dengan orang yang nggak ngaji beda. Kalau yang nggak ngaji, ketika orangnya nggak bayar-bayar, padahal bolak-balik tasnya ganti, dress code-nya ganti, ya kan ya, kemudian HP-nya ganti, dia akan sedih, dia akan sumpek, dia akan sesek dodonya. Kenapa? Lah iya wong duwe utang gak bayar-bayar tapi dress code-nya ganti, tasnya ganti, waktu ada cara jalan-jalan ikut, tapi waktu bayar gak dibayar. Nah, maka walaupun dia nggak bayar dan seterusnya, orang yang sudah ngaji dia tenang dan tetap bahagia. Kenapa kok tenang dan bahagia? Dia ingat dengan ayat yang berbunyi fa'fu anhum. Ayo. Fa'fu anhum. Wasfah. Wasfah. Fa'fu anhum. Fa'fu anhum. Wasfah. Wasfah. Maafkan mereka dan biarkan saja. Maafkan mereka dan lupakan. Utangnya banyak Ustaz. Utangnya banyak. Kok disuruh melupakan, disuruh membiarkan? Kenapa? Karena agar tenang pikiran dan hati kita. Betul atau tidak?
Pengen nggak hidupnya tenang dan bahagia? Dengan banyak mikir, jadi tenang dan bahagia apa enggak? Racun apa tidak? Tapi kenapa kok diingat-ingat terus? Itu namanya manusia tempatnya salah dan lupa. Jadi kita kalau kemana-mana mangkel, dendam, sulit melupakan, sama saja kita membawa racun kotoran kemana saja. Termasuk ketika sholat. Ingat apa enggak dengan masalahnya? Ingat. Mau tidur? Ingat. Mau makan? Kasihan apa tidak? Rasa no dewi. Allah mengatakan fa'fu anhum, maafkan mereka. Wasfah, biarkan. Wasfah, lupakan. Kenapa kok dilupakan? Kita disuruh melupakan agar kita tenang. Tapi Allah tidak pernah lupa. Allah tidak akan membiarkan. Karena Allah pasti akan membalas siapa yang berbuat baik, dan Allah pasti akan membalas siapa yang berbuat buruk. Ayatnya berbunyi gimana? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat, siapa yang berbuat baik dapat pahalanya. Wa 'alaiha maktasabat, sing utang gak dibayar-bayar. Ya. Yang suka iri, yang suka suudzon, ya kan? Yang suka dengki dan seterusnya, maka sahabat dia juga akan dapat balasannya. Maka kalau ada orangnya lewat, ganti dress code, ganti apa tadi Bu? Ganti tas dan lain-lain, ucapkan laha maka sahabat. Sing orangnya sabar, memaafkan, walaupun roto sakit hati dapat balasannya, dan dia sing bolak-balik macam-macam ya, tampil di depan kita selfie dan lain-lain, tapi utangnya gak dibayar-bayar, dia juga akan dapat balasannya. Kembalikan pada Allah. Apalagi ada hadis yang berbunyi, siapa yang bersedekah kali 10 pahalanya, kalikan nilai sedekahnya. Tapi siapa yang minjemi kali 18. Ya, coba ulang lagi ya. Siapa yang bersedekah kali berapa? Minimal 10, minimal kali sampai 700. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habban, ya, ambatat sab'a sanabil fi kulli humlatin mi'atu habbah, sampai 700 maksimal. Bisa lebih tergantung keikhlasan dan ridhonya. Tapi orang yang bersedekah dikalikan 18 lebih, yang minjemi kalikan 18. Bahkan hadis yang lain, ketika sampai jatuh tempo ternyata juga janji-janji tinggal janji, bayar hutang hanya mimpi, dikalikan 2 kali. Berarti kali berapa Bu? 36. Sedekah duitnya nggak balik, zakat duitnya nggak balik, minjemi ya sudah, lupakan, biarkan. Tapi Allah tidak pernah melupakan, tidak pernah biarkan. Kita akan dibalas dengan berbagai kemuliaan, balasan yang berlipat ganda. Itulah yang disebut dengan orang yang bijaksana. Rasulullah bagaimana rumahnya? Ukuran 3 kali 4 rumahnya Rasulullah. Rumah kita berapa ukurannya? Kamar kita 3 kali 4. Betul apa enggak? Garasinya, ruang makannya 3 kali 4. Nah, kenapa? Karena beliau nggak mikir dunia. Oke ya, itu. Kemudian kemarin murajaah agar kita selalu wadzakarallaha katsira, banyak berzikir pada Allah. Kemarin sudah kita praktekkan. Sudah mau berangkat buru-buru, cepet-cepet, ternyata kena lampu merah. Yang sebelumnya ngaji, aduh kena merah lagi. Nah begitu selesai ngaji, kita ucapkan apa? Alhamdulillah, tiba di lampu merah dengan selamat, dan selamat itu nilainya tidak terlihat. Begitu hijau, alhamdulillah hijau. Harus begitu Bapak Ibu. Yang sudah praktek siapa? Angkat tangan. Siapa?
Biasanya ilmu baru itu lupa. Kenapa? Kebiasaannya berpuluh-puluh tahun melekat, sulit untuk lepas. Karena itu perlu diulang lagi. Itu tentang lampu merah, kena pangklang kereta api dan seterusnya. Kemudian ketika kita, jadi Rasulullah itu nggak pernah lepas dari zikir. Yang kedua, ketika kita nyuruh anak kita bangun untuk sholat, untuk sahur, untuk suruh mandi dan seterusnya, kita biasanya langsung mencotot, langsung keluar nasihatnya. Tapi dengan kemarin kita pelajari bahwa Rasulullah adalah orang yang banyak berzikir pada Allah, wa dzakarallah katsira, maka sebelum kita bicara, ingat Allah dulu. Ingat Rasulullah dulu, ingat hari akhir dulu. Kenapa? Kullu amrin dzibalin la yabda'u bismillah wa hamdalah fahuwa abtar. Segala sesuatu yang penting tidak dimulai dengan bismillah atau hamdalah, maka dia kurang rahmat dari Allah, terputus dari rahmat dari Allah. Sekarang berangkat keluar rumah bismillah tawakkaltu. Betul ya? Kenapa? Karena keluar rumah untuk bekerja, kajian penting. Mau makan? Makan penting apa tidak? Penting. Sekarang saya tanya, lebih penting mana nyuruh anak sholat dibandingkan makan? Dari sisi akhirat. Kenapa yang untuk makan kita bismillah? Kenapa untuk nyuruh anak sholat kok nggak bismillah? Lupa atau tidak tahu? Asalnya tidak tahu. Tapi tahu pun kadang-kadang lupa. Siapa yang menyebabkan lupa? Setan. Kenapa? Kemarin kita sampaikan kan, setan nggak mau kita banyak ingat Allah. Ketika orang itu nggak ingat Allah, dia nggak ingat nikmat Allah. Jadi Allah nggak ingat, nikmatnya juga nggak diingat. Makanya dia lupa bersyukur. Berzikir itu adalah ungkapan syukur yang paling ringan, tapi setan nggak mau. Makanya dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca, wa ma ansani, ayo. Wa ma ansani illa syaitana an adhkurah. Wa ma ansanihu illa syaitana an adhkurah. Dan tidaklah yang membuat aku lupa berzikir adalah karena gara-gara setan. Itu. Jadi penyebabnya kita lupa berzikir itu karena apa? Setan. Kenapa lupa berzikir? Zikir itu adalah ungkapan syukur kepada Allah. Makanya wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Tidaklah yang membuat aku lupa berzikir. Berzikir itu adalah bersyukur, itu karena setan. Maka jangan sampai tergoda oleh setan. Termasuk kemarin kita sudah pelajari kenapa kita disuruh untuk bertasbih pada Allah. Masih ingat apa enggak yang kemarin? Kenapa kok kita harus bertasbih pada Allah? Kenapa kok berzikir pada Allah? Sabbihisma rabbikal a'la. Ini materi kemarin, masih murajaah. Nanti ada buahnya dengan bijaksana. Bertasbihlah dengan menyebut nama Allah yang a'la, maha tinggi. Bertasbihlah dengan menyebut nama Allah, mengagungkan Allah dengan nama. Kenapa? Alladzi khalaqa fasawwa. Karena Allah telah menciptakan dan fasawwa dan disempurnakan ciptaannya. Coba Bu, bayangkan dari air mani diciptakan manusia, terus kemudian ada matanya. Mikir nggak Bu, gimana Allah dari air mani yang hina kemudian jadi mata, jadi rambut, jadi hidung, jadi telinga. Mikir gimana caranya coba? Pernah mikir Ibu? Gak sempat mikir ya. Astagfirullahaladzim. Wa fi anfusikum, kata Allah, dan terhadap dirimu sendiri, afala tubsirun. Perhatikan dong, coba. Gimana dari air mani kok bisa jadi orang sebanyak ini dengan bentuk yang berbeda? Kok bisa jadi mata? Kok ada macam-macam? Dan air tiap-tiap tempat itu beda-beda. Di sini airnya ada asin-asinnya, ya. Di sini juga ada asin-asinnya. Di sini juga ada asin dan baunya agak enak. Kenapa? Supaya semut tidak masuk. Coba kalau airnya asin, manis dan seterusnya.
Dan itu tiap-tiap itu semuanya berbeda-beda. Subhanallah. Makanya sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kamu pada Allah. Kenapa? Alladzi khalaqa fasawwa, karena Allah menciptakan semuanya dan disempurnakan semuanya. Harusnya begitu. Makanya lihat apa-apa sekarang apa? Subhanallah. Apa subhanallah. Lah subhanallah itu saudaranya, teman dekatnya adalah apa? Alhamdulillah. Temannya lagi apa? La ilaha illallah, Allahu akbar. Muter-muter. Maka kita mengucapkan alhamdulillah dulu boleh, subhanallah dulu boleh, la ilaha illallah dulu boleh, Allahu akbar juga boleh. Silakan dari mana saja engkau membaca, kata Rasulullah, silakan. Kenapa? Ya karena ya tergantung. Tapi misalkan kita senangnya Allahu akbar, enggak ada masalah. Panggilan salat apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Panggilan salat bukan subhanallah, bukan. Begitu salat, Allahu akbar. Setelah Allahu akbar, alhamdulillah. Begitu ruku, Allahu akbar. Bacanya ruku apa? Subhanallah wa bihamdihi. Coba, subhanallah wa bihamdihi dengan Allahu akbar jadi satu. Tidak bisa dipisahkan. Termasuk sebentar lagi, kurang 15 atau 16 hari, Allahu akbar, Allahu akbar. Habis itu, la ilaha illallah, tahlil. Ya kan? Mereka subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah. Habis itu Allahu akbar. Terus itu Allahu akbar. Habis itu walillahil, alhamdulillah disebut yang terakhir. Subhanallah, merinding saya. Coba Allahu akbar, Allah, hanya Allah yang maha besar. Karena Allah yang maha besar berarti Allah yang mampu untuk menyelesaikan semuanya. Jadilah orang yang bijaksana. Bijaksana itu apa? Orang yang cerdas. Orang bijaksana itu orang cerdas apa? Orang yang tadi itu perilakunya mengandung kebenaran, ya, kemudian mengandung kebaikan, mengandung keindahan. Nah, itu Allah akbar, Allah akbar, la ilaha illallah. Hanya Allah yang berhak disembah. Allah akbar walillahil, baginya segala puji. Nah, ini mau ingat, banyak di antara kita yang baca walillahil ham, salah karena kurang dalnya. Makanya betul walillahil hamdu atau walillahil hamd, boleh ya. Ayo takbiran, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah gitu, jangan walillahil hamd. Loh kan ada apa artinya? Nggak ada artinya. Bahkan artinya bisa ham itu apa artinya? Sedih. Oh, sedih itu sedih itu. Hamun itu gelisah, sedih. Walillahil ham, bagi Allah kesedihan. Subhanallah, masuk bagi Allah kesedihan. Berapa kali kita salah mengucapkan itu? Seumur hidup kalikan 2 Idul Fitri. Astagfirullahaladzim. Dan baiknya Allah, bijaksananya Allah, Allah memaafkan. Maka ciri-ciri orang bijaksana apa tadi? Fa'fu anhum wasfah, maafkan dan lupakan. Maafkan, biarkan saja. Forgive and forget. Apa? Forgive and forget. Apa artinya? Maafkan, tapi Allah gak akan pernah lupa. Tenang, gak usah tunggu nih, awas yo, awas ya lah, dek dewi sing mati dhisik ya, kapok ya. Gitu. Jadi orang yang bijaksana. Nah, orang bijaksana itu kelakuannya mesti 3 tadi itu. Mengandung kebenaran, apa tadi? Mengandung kebaikan, mengandung keindahan. Contoh orang yang bijaksana, contohnya apa? Mohon maaf, misalnya ada ya, mohon maaf. Ketika ada orang yang sudah umurnya mungkin 40, sekolahnya juga sudah S2 atau S3, tapi mohon maaf ini contoh saja ya, tapi belum menikah misalnya.
Maka tidak bijaksana kita ketemu sama dia. Kapan kawin? Kapan? Walaupun dia orang dekat dengan kita, itu tidak bijaksana. Apalagi ditambah teman seangkatan mulu, anaknya sudah 2. Kira-kira hatinya tambah apa, Bu? Diulang dari kamu tadi. Loh. Anak saya 5, biasanya kapan nambah lagi gitu. Oh ya, anaknya 5. Ya, maka tidak semua yang kita katakan itu mengandung kebenaran, mengandung kebaikan. Nah, coba, benar apa enggak ngomongnya? Ngomongnya benar, tapi baik apa enggak? Enggak. Indah apa tidak? Tambah sakit hati enggak? Maka dalam kaidah tulis laisa, ya, kullu haqqin yuqalu. Laisa, ayo. Kullu haqqin yuqal. Tidak semua yang baik harus diucapkan. Pikir dulu, ini mengandung kebenaran. Yang kedua, mengandung kebaikan. Yang ketiga, mengandung keindahan. Nah, oke ya. Laisa, tidaklah. Kullu haqqin, apa kullu haqqin? Setiap yang hak, yang benar, yuqal, harus diucapkan, harus disebutkan, harus disampaikan. Tidak harus, Bu. Kenapa? Karena bisa menyinggung. Mungkin ada yang belum punya anak, belum punya pasangan, belum punya cucu, ya nggak usah disinggung-singgung. Nah, saya pernah tersalah bicara. Teman saya juga salah bicara, ketemu dengan seorang, mohon maaf, contoh ya, notaris yang kantornya besar, mobilnya bagus, pelanggannya banyak. Kemudian teman saya ceritanya gini, jenengan kok sibuk sampai lembur-lembur gitu, suaminya bagaimana melayaninya? Kebenaran, ya kan? Tapi ternyata apa? Jawabannya membuat kita terhenyak. Saya belum menikah. Coba kira-kira sakit apa enggak itu? Maka saya mengganti agar bijaksana, saya ganti kalimatnya, di rumah tinggal dengan siapa? Bukan sudah nikah apa belum, sudah punya anak atau belum. Saya ganti kalimatnya. Nah, diganti kalimatnya itu nyaman kita menjawabnya. Kenapa? Karena ada yang belum menikah, karena ada yang anaknya sedang keluar, atau bahkan belum punya anak dan seterusnya. Maka cari kata-kata, kalimat yang netral, yang bijaksana, kalimat yang mengandung kebenaran, mengandung kebaikan, mengandung apa? Keindahan, supaya nyaman. Kalau kemudian nggak bisa, diem. Disebutkan dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang percaya pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, ngomong yang baik-baik, au liyasmut, atau diam. Daripada apa? Daripada tambah panjang. Jadi hal-hal yang nggak penting-penting tinggalkan sudah, diam aja sudah. Nah, kadang-kadang kita itu diganggu setan untuk apa? Basa-basi, ya kan? Supaya ada omongan dalam perjalanan. Ya tidak apa-apa juga, tapi hindari yang tidak penting-penting. Kenapa? Itu bisa jadi kurang pas. Makanya ada istilah think talk. Apa? Think talk. Kalau yang sudah terkenal TikTok. TikTok. Nah, ini think talk. Think berarti apa? Pikirkan dulu, talk, bicara. Pikirkan dulu sebelum bicara. Dihubungkan dengan yang pertama, kira-kira apa yang saya bicarakan itu Rasulullah senang apa tidak? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini saya menyentuh Rasulullah apa enggak perkataan saya? Yang kedua, liman kana yarjullah. Kira-kira ini akan dapat ada pahalanya apa tidak? Mengandung ampunan Allah apa tidak? Mengandung ridho cintanya Allah apa tidak? Wal yaumal akhir, nanti di hari akhir kira-kira selamat atau tambah malah menjadi beban kita. Wa dzakarallaha katsira, daripada ngomong yang gak jelas-jelas, sudah banyak berzikir kepada Allah.
Oke, contohnya lagi. Ada orang lagi tambal ban. Nah, kadang-kadang kan iseng-iseng ya, tambal ban mas. Jawabannya apa? Yang lagi tambal ban dia masih aja jawaban iya. Emang lagi makan sate. Udah jelas-jelas tambal ban. Ya gimana, tanya yang normal aja, gimana kabarnya. Gak usah tambal ban mas, jelas-jelas tambal ban. Lagi nyetir mas, gojek mas, ya jelas-jelas nyetir gojek ditanyain, diganti kalimatnya. Itulah orang yang bijaksana, tidak asal mencontoh. Mikir dulu. Kan tadi seperti apa? Bangunkan aja, kita ingat apa? Bismillah dulu. Maka makan itu penting. Nyuruh anak sholat, maka kalau makan baca bismillah. Nyuruh anak sholat, baca bismillah. Ayo sholat bismillah dulu. Anaknya rotok ruwet, bismillahnya 3 kali. Nah gitu, jangan cuma 1 kali, ya kan? Ruwetnya rotok lebih tinggi lagi, tambah la haula wala quwata illa billah. Jadi sambil jalan atau sudah ada kerentak begitu, mungkin sambil masak, ingat dan lain-lain, mau menuju kamarnya, bismillah, la haula wala quwata. Dapat pahala apa enggak? Setiap kali kita baca seperti itu. Pahala. Kebanyakan kita bakal mikir, mulai mau ditangin, gak tangi-tangi, gak modal-modal. Pikirannya begitu apa enggak biasanya? Biasanya. Berarti itu siapa itu yang menggoda mikir seperti itu? Alladzi yuwaswisu gitu. Bismillah 3 kali, la haula 3 kali, gitu. Oke. Tambahkan juga apa bu? Tambahkan juga istighfar. Astaghfirullahaladzim. Anaknya sopo kok tanggal kandanane lalu yang anaknya dewi. Itu juga istighfar itu memudahkan urusan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan membaca istighfar, maka Allah akan mudahkan semua urusannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Tambahkan istighfar bu. Berarti apa? Ini pendidikan dari orang tuanya, bisa jadi ada yang kurang. Dan kalau ada sesuatu yang sangat penting banget, tambahkan dengan la haula. Tadi sudah la haula, bismillah, sholawat. Nah, ingat Rasulullah, ingat sholawat. Doa tidak akan diterima kalau tidak ada sholawat. Makanya setelah at-tahiyatulillah wa sholawat, maka ada setelah asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai selesai, sampai innaka hamidum majid, baru berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzab. Enggak pakai sholawat, tidak diterima sholatnya. Baca sholawat sebelum bicara, sebelum nyuruh, sebelum telepon, silahkan. Penting itu sholawat. Bahkan khutbah Jumat itu enggak pakai sholawat, enggak diterima. Ini termasuk materi kemarin, banyak yang lupa. Kenapa? Karena kebiasaannya begitu. Sehingga kalau kita naik motor sambil terus membaca sholawat, itu juga sebuah kebaikan. Ada seorang sahabat, kalau nggak salah Mu'adz bin Jabal, beliau tanya gini, Rasulullah, kalau saya itu membaca sholawat dengan doa, saya bagi membaca sholawatnya 20%, 10%, sisanya doa. Bagaimana? Jawabannya Rasulullah, kalau engkau tambah lagi bagaimana sholawatnya? Kalau saya tambah 30%, doanya tinggal 70%. Kalau engkau tambah lagi bagaimana? Kalau saya tambah jadi 50%, doanya 50%. Kalau engkau tambah lagi bagaimana? Kalau 70%, sholawatnya, doanya 30%. Kalau engkau tambah lagi bagaimana? 100% sholawat saja, nggak pakai doa. Kira-kira keinginan kita, hajat-hajat kita, Allah tahu apa tidak Bapak Ibu? Itulah dahsyatnya sholawat. Makanya Allah dan para malaikatnya tak henti-hentinya baca sholawat, tidak bosan-bosannya, tidak putus-putusnya.
Di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Kalau tadi ayat 21, laqad kana lakum, ini ayat 56. Kita baca sama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ulangi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini bisa dipakai untuk sholat sunnah maupun sholat wajib. Ya, biasanya kita kan kalau nggak kuliah kulhu, kalau nggak wal asr sama inna ataina, ganti sekarang setelah ngaji ini dengan metode mama yang kita pelajari setiap hari Kamis. Rokaat pertama, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Satu potong, kan satu ayat itu kan, tapi dipotong jadi 3. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Potongan kedua, wa dzakarallaha katsira. Boleh diulang-ulang sampai bosan, sampai nikmat, sampai meresap. Rokaat keduanya karena Al-Ahzab 21, berarti 21 di awal, 56 berikutnya. Rokaat kedua habis waladhdallin amin, boleh ta'awudz, boleh bismillah. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Potongan kedua, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Angan-angan sama nih. Innallah apa? Sungguh Allah itu wa malaikatahu, dan juga para malaikatnya, para pengawalnya, para tentaranya, yusholluna 'alan nabi, pakai fi'il mudhari yang artinya apa? Terus menerus, tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya bersolawat kepada Nabi, menyanjung Nabi. Bersolawat itu apa? Menyanjung Nabi, memuliakan Nabi. Kalau untuk para malaikat, mendoakan Nabi, memintakan rahmat kepada Nabi, memintakan rahmat Allah kepada Nabi. Terus apa? Wasallimu taslima, dan memberikan ucapan doa keselamatan dengan sebenar-benarnya. Bayangkan, Allah dan para malaikatnya saja itu terus menerus tahlilnya menjawab sholawat dan salam. Lah kita harusnya bagaimana Bapak? Maka bagi yang sakit nggak sembuh-sembuh, rezekinya sulit, belum dapat jodoh, dan seterusnya hajat-hajat yang kita yang macam-macam tadi, kemudian belum juga diberi jawaban oleh Allah, maka perbanyak sholawat. Nanti akan dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Logikanya, ilmiahnya. Lah kalau Allah dan para malaikatnya saja bersolawat, berarti kalau kita juga bersolawat, berarti kita akan dicintai oleh Allah. Ketika kita sudah dicintai oleh Allah, sudah dekat sama Allah, kira-kira keinginan kita bagaimana? Logikanya, keinginan kita, sakit kita, hutang kita, dan seterusnya pasti juga akan dimudahkan. Masuk akal apa tidak Bapak Ibu? Coba tangan kanannya diangkat semua biar gak ngantuk. Semuanya tangannya diangkat biar gak ngantuk, taruh kepala. Masuk akal. Oke? Jadi kalau Allah dan para malaikat saja nggak putus-putusnya, nggak bosan-bosannya, terus bagaimana dengan kita? Zalim, lupa, lalai. Maka orang yang tidak senang baca salawat disebut dengan orang bakhil, orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Wong kita bisa menikmati indahnya iman Islam itu karena Rasulullah,
tapi baca sholawat saja kena penyakit mual, muales. Nah, itu. Saya nggak kena penyakit mual, Ustaz. Saya kena penyakit mahles. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jadi itulah orang bijaksana itu selalu mengingat Rasulullah. Rasulullah itu kalau nggak bicara baik, dia diam. Nah, kita juga begitu. Nanti praktekkan, oke? Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, ketika kita mampu untuk berbicara dengan bijaksana, maka kita lihat ayat agar kita selalu bijaksana. Apa dasarnya? Masih ada waktu ya. Apa dasarnya agar kita selalu bijaksana, agar kita melihat segala sesuatu tanpa pikiran buruk? Yaitu ayat yang sering kita baca, disunahkan membaca ketika bangun tidur. Perhatikan ya, sebelum tidur Rasulullah memerintahkan kita sunnah membaca 2 atau 3 ayat akhir Al-Baqarah sebelum tidur, ya kan? Rasulullah mengajarkan kita membaca 2 atau 3 ayat di akhir surat Al-Baqarah, itu sebelum tidur. Bangun tidur membaca 10 atau 11 akhir surat Ali Imran. Itu ada hubungannya Bapak Ibu. Jadi kenapa kok ada orang yang bijaksana, ada yang tidak? Ada juga yang orangnya ilmunya tinggi, pinter, ya, tapi dia kurang bijaksana. Dia jadi presiden, tapi tidak bijaksana, ya kan? Tapi nggak panjang-panjang ya gitu ya. Maka kenapa? Karena dia tidak memiliki pondasi iman yang kuat. Oke, sekarang kita baca surat Ali Imran yang 10 atau 11 ayat terakhir. Kita mulai dengan basmalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dibuka 10 atau 11 ayat terakhir Ali Imran yang kita disunahkan membacanya oleh Rasulullah, baik di dalam rumah atau Rasulullah sekali-sekali beliau sambil keluar rumah sambil memandang langit, ya, disunahkan begitu. Kemudian dia baca Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Lanjut. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Oke, 2 ayat dulu. Ini dasar kalau orang itu mau bijaksana, perhatikan 2 ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardh, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan juga waqtilafil laili, dan juga gantinya siang dan malam. Stop, jangan langsung. Ditadaburi. Ditadaburi itu artinya diperdalam maknanya, diperluas maknanya. Jadi tadabur itu bahasa Inggrisnya think deeply. Think deeply. Think apa? Deep, memikirkan lebih dalam. Angen-angen sak maknanya. Kenapa? Terjemah itu tekstual. Kalau kita baca terjemahnya itu namanya tekstual, yang nampak di luar. Tadabur, angen-angen sak maknanya itu kontekstual. Ada tekstual atau tersurat, lawannya apa? Ada kontekstual atau tersirat. Ini maksudnya apa ya? Sudah bisa tahu terjemahnya? Tahu ini. Tapi maksudnya apa? Maksudnya apa? Itulah tadabbur. Ini ayat ini pesannya untuk saya apa ya? Jadi kata Utsman bin Affan atau Umar bin Khattab, setiap ayat yang kita baca seolah-olah hanya turun untuk diri kita. Itu namanya tadabbur.
Jadi tadabbur adalah melihat ayat dari sisi luarnya, apa? Kalau terjemah itu sisi luarnya, tapi kalau tadabbur sisi dalamnya. Lebih banyak mana Bapak Ibu? Lebih banyak dalamnya. Sebagaimana kalau kita hanya tahsin saja, terjemah saja, itu sama seperti apa? Lihat laut. Laut gimana? Indah, indah. Dalamnya laut apa? Nggak tahu, pokoknya indah. Itu baru tahsin, baru terjemah. Kalau kalian lihat keindahannya apa? Nyemplung di mana? Di pantai tinggi. Ternyata ikannya macam-macam, kerangnya macam-macam. Kepengen dalam lagi, snorkeling, menyelam di lautan yang dangkal. Kepengen lebih banyak lagi, diving. Nah, diving, snorkeling itulah namanya tadabbur. Sehingga nggak bisa cepet-cepet. Maka bagaimana? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, di situ manusia ada apa enggak? Di langit dan bumi ada manusia. Ditambahkan sendiri Bu, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan juga penciptaan manusia, hewan. Kejadian-kejadian apa enggak? Masuk apa enggak kejadian-kejadian? Kecelakaan masuk apa enggak? Masuk. Kemudian punya anak ada yang nurut dan tidak nurut, masuk apa enggak? Masuk. Punya utang enggak dibayar-bayar? Masuk, ya kan? Terjadinya gerhana? Masuk. Pokoknya semua yang ada di muka bumi itu masuk di ayat itu. Bahwa semua dalam penciptaan langit dan bumi, terjadinya manusia, gejolaknya, perang Iran dan lain semua itu, la ayatil liulil albab. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi orang yang berpikir. Berpikir itu terjemahnya aja Bapak Ibu. Liulil albab, ingat dengan apa Bu? Albab dari kata-kata lubuk. Apa berarti lubuk? Lubuk hati. Maka arti liulil albab selain diartikan orang yang berakal, orang yang berpikir, orang yang cerdas, bisa juga diartikan apa? Orang yang bijaksana. Gak mungkin cerdas di situ hanya cerdas tok, tidak mungkin. Cerdas, pinter, tapi juga bijaksana. Siapakah sih orang yang cerdas dan bijaksana itu? Siapa sih? Cirinya ada dua. Alladzina yadhkurunallah. Dia hobinya zikir kepada Allah. Kapan? Qiyaman, ketika berdiri, wa qu'udan, ketika duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring. Maka ketika lampu merah, kemudian kita lagi naik motor, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah. Berarti pas apa enggak dengan ayat ini? Pas. Tapi ini enggak ditadaburi, pas apa enggak? Ya enggak. Karena hanya dibaca tahsinnya tok, ayatnya tok, enggak nyambung. Pertama, dia orang cerdas, orang bijaksana adalah ahli zikir. Ahli zikir itu apa? Maksudnya apa-apa dikembalikan pada Allah. Maka Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah, Innalillah, itu ahli zikir. Nah, karena ahli zikir semuanya dikembalikan pada Allah, akhirnya apa? ITP, hidupnya tenang dan bahagia. Kenapa? Karena orang itu kalau udah zikir terus, dia nggak sempat mikir. Kenapa? Karena mikir ditambah mikir namanya kepikiran. Akhirnya jadi stres. Betul apa enggak? Kata Budian yang di kesehatan, imunnya turun. Akhirnya mudah kena penyakit. Masuk akal apa enggak? Dan gak ngantuk? Masuk akal. Maka zikir bisa mengusir setan, mengusir penyakit, menyelesaikan masalah, termasuk sholawat yang tadi itu. Jadi orang cerdas bukan hanya profesor, dokter dan lain, tapi orang cerdas ciri pertamanya apa? Ahli zikir, ahli tawakal. Tawakal itu apa? Semua diwakalkan, diwakilkan, dipasrahkan pada Allah. Karena dipasrahkan, nggak dipikir lagi, nggak membebani, tenang dia. ITB apa? Hidupnya tenang dan bahagia. Gitu. Betul apa enggak? Hidup kita. Kan kita kalau ngomong itu kan nggak pakai hidup kita, kan enggak? Hidup kita kan nggak apa-apa juga. Ini pas-pas nih sampai ya. Berikutnya, ciri orang yang bijaksana adalah apa?
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan dia sering mikir, gimana ya Allah menciptakan langit dan bumi? Kenapa ya pasangan saya kok modelnya seperti ini? Padahal saya nggak mengharapkan modelnya yang seperti ini. Modelnya seperti apa? Modelnya seperti Ronaldo misalnya. Kenapa kok anak saya harapannya seperti ini, kok jadinya kok berbeda? Rezeki saya harapannya lancar, tapi ternyata mampet. Dan semuanya wayatafakkaruna, dia mikir terus. Tapi mikirnya tidak berlama-lama. Dia langsung ingat, iya ya, semua yang menjadikan ini siapa sih? Mungkin nggak segala sesuatu itu terjadi kalau tanpa izin Allah. Langsung mikirnya dihubungkan dengan zikir. Karena kebanyakan mikir stres. Maka wayatafakkaruna fi khalqis samawat. Setelah dia mikir macam-macam tadi itu, maka dia kembalikan semuanya kepada Allah. Kemudian apa? Diambilnya bahasa Maduranya apa, Bu? Conclusion. Apa Bu conclusion, Bu? Ada dapat kesimpulan. Apa kesimpulannya? Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka kesimpulannya adalah orang cerdas bisa mengambil kesimpulan, Bu. Orang tidak cerdas, orang tidak tahu, sulit mengambil kesimpulan. Karena sulit, bingung, cemas, khawatir, sedih. Itu orang yang tidak bisa mengambil kesimpulan. Tapi kalau orang cerdas, namanya orang cerdas, Bu, bijaksana, ulul albab, maka kesimpulannya apa? Yang pertama, Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang tercipta kejadian ini apa? Batila, tidak ada yang sia-sia. Oke, fokus di sini ya. Di sana sudah ada yang ngurusi, oke ya. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang kebetulan. Tapi orang yang nggak cerdas, dia sulit untuk mendapatkan pemahaman seperti itu. Makanya akhirnya apa? Cemas, sedih, marah. SMK kemarin dulu. S-nya apa kemarin? Sedih. M-nya marah, K-nya kecewa, N-nya melongsong. SMKN. Maka kalau orang seperti itu, berarti dia sebetulnya pandai bersyukur apa tidak? Dia lupa dengan nikmat Allah yang banyak dan ingat dengan masalahnya yang sedikit. Berarti cerdas apa tidak? Kira-kira itu dosa apa tidak? Lupa dengan nikmat Allah yang tak terhitung, kemudian dia teringat terus, mikir terus dengan masalah ujian yang Allah berikan pada kita. Dosa apa tidak? Terus berapa kali kita pernah sedih, marah, kecewa, ngelongsong ketika pernah punya masalah sejak balik sampai sekarang? Berapa kali? Maka Rabbana ma khalaqta batila. Kesimpulan pertama, kesimpulan kedua apa? Subhanak, maha suci Engkau ya Allah, maha sempurna Engkau ya Allah, hebat Engkau ya Allah. Padahal sudah siapkan semuanya rapi, ternyata hujan datang, ternyata ada musibah. Saya punya saudara yang sepanjang hidupnya kalau tidur malam tidak pernah, suami istri ya, anaknya 3, tapi kalau tidur malam tidak pernah bersebelahan, harus beda apa? Beda kamar, beda kasur. Jadi kasurnya 2, tapi dia nggak boleh satu kasur, saudara saya. Tapi anaknya 3, kok bisa? Nah, ini ceritanya begini. Ceritanya. Imajinasinya kemana? Saya diceritain itu ketawa itu, tapi masuk akal. Jadi beliau itu adalah PTS, pendekar tapak suci. Bukan yang sabunnya putih, yang baru daftar, bukan yang kuning, yang baru naik tingkat, bukan. Tapi sudah hitam melati 2, jadi sudah hampir paling tinggi. Jadi sudah jadi juri di mana-mana. Karena sudah tapak suci itu mendarah daging, Bu. Maka ketika ada gerakan sedikit saja, wes, tendang dan lain-lain.
Maka kalau bayangkan kalau pas tidur bareng-bareng, kemudian istrinya mas wes nangis gitu, masuk akal ya? Ya. Terus saya pengen piye? Ya tinggal bangun kan gitu, wis gak usah dibahas. Intinya dia nggak pernah tidur bersama ya kecuali ketika ingin berhubungan. Terus bagaimana istrinya membangunkan suaminya yang refleksnya sudah otomatis pakai ranting atau pakai kain atau apa, lempar, bangun ya Allah sampai begitu ya Allah. Ada bu seperti itu ya. Ini cerita nyata ini karena ini puasa ya. Oke. Nah, beliau diuji oleh Allah sekarang usianya 76 78. Sekitar 76 sih, anaknya kuliah di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Jurusan teknik kimia atau teknik mesin, kemudian diterima di Pertamina. Seneng apa enggak? Wes, anaknya aktif di organisasi, pinter ganteng ya, diterima di Pertamina. Akhirnya setengah tahun atau 1 tahun kerja, dapat jodoh, dan kemudian persiapan pernikahan dan seterusnya, sampai Pak Lik saya tadi itu datang ke rumah di Malang, ke rumah saya untuk memberikan undangan, termasuk untuk ayah saya yang di situ Bondo, titip untuk ayahmu, antar ke sana. Siap Pak Lik. Begitu pulang sampai di rumah, kira-kira kurang seminggu atau 2 minggu sebelum hari H, anaknya perjalanan dari Surabaya dari Jakarta, kerjanya di Pertamina Jakarta, menuju ke Yogyakarta untuk ngecek persiapan hotel dan lain-lain. Dan qadarullah di daerah Wates Kulon Progo tiba-tiba ada orang yang iseng melempar batu, kemudian mobil yang dikendarai tadi itu kena kacanya dan mengenai dia yang sedang nyetir. Padahal biasanya dia jarang nyetir, tapi hari itu takdirnya dia yang nyetir. Kemudian ada yang orang lempar batu, ya anak-anak, kemudian ngenain dirinya, akhirnya kecelakaan dan meninggal. Coba bayangkan betapa sedihnya. Undangan sudah tersebar kemana-mana, catering sudah pesan catering, tapi ternyata anaknya meninggal. Ya Allah. Nah seperti itu, kalau dia nggak ingat dengan ayat ini bu, sesungguhnya semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Maka Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, pasti nggak ada yang kebetulan, pasti ada hikmahnya. Makanya orang bijaksana apa? Hikmah hakim. Orang yang bijaksana, orang yang jadi hakim, orang yang harus bijaksana. Maka orang yang bijaksana, orang yang cerdas, dia langsung kembalikan pada Allah. Dulunya tidak ada, kemudian sekarang jadi ada, kemudian tidak ada, kembalikan pada Allah. Sedih, tentu sedih. Salahnya apa? Kalau sedih berlama-lama. Kalau sedih sebentar, wajar. Sebagaimana Rasulullah pernah nangis ya gara-gara ditinggal wafat oleh anaknya namanya Ibrahim, putra dari Maria Qibtiyah. Bapak Ibu, itulah ketika orang itu mengembalikan semua urusannya kepada Allah, dia adalah orang yang bijaksana. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Yang menarik, kenapa di bagian belakang ada faqina adzabannar? Kok jauhkanlah kami dari api neraka? Apa hubungannya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah. Setuju apa enggak di situ? Yang kedua, subhanak, maha suci engkau ya Allah, maha hebat engkau ya Allah, maha sempurna engkau ya Allah. Tapi kenapa di belakangnya berbunyi faqina adzabannar? Siapa yang menjawab, kalau jawabannya sesuai dengan harapan, dapat hadiah dari Bu Yoga atau Bu Dia atau siapa ya. Ayo silakan angkat tangan, diskusi biar gak ngantuk. Ya Ibu, silakan Ibu. Saya menjawab. Ya, silakan Bu. Di tambah faqina adzabannar itu sampai apa itu akhirat gitu. Waqina adzabannar. Jadi tidak di dunia saja keselamatan itu.
Pertanyaan saya, kenapa doa itu diakhiri dengan waqina adzabannar? Jauhkanlah kami dari api neraka. Padahal doa pertama kesimpulannya adalah apa? Tidak ada yang sia-sia atau kebetulan dengan terjadinya berbagai macam kejadian takdir. Yang kedua, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Kenapa kok ada waqina adzabannar? Nah, itu yang saya harapkan. Karena banyak orang yang lupa bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah dan tidak mungkin terjadi kalau nggak izin Allah, maka banyak orang yang lalai. Apa ciri-cirinya orang lalai? SMK. Ketika banyak masalah, sedih, marah, kecewa. Kalau sebentar nggak apa-apa, wajar. Tapi kalau berlama-lama itu yang nggak boleh. Biasanya Bapak Ibu kalau sedih, marah, kecewa itu 15 menit atau 1,5 jam atau 1,5 hari biasanya. Kalau lagi marah nih, lagi bermasalah nih, lagi mangkel nih sama pasangan sama anak, berapa lama biasanya Bu? Pilihan A 15 menit, pilihan B 1,5 jam, pilihan C 1,5 hari, pilihan D 1,5 minggu 3 hari. Yang mana Bu? A, B, C, D. Yang mana? 3 hari. Saya masih sulit melupakannya. Ayo toh minta maaf, belum bisa saya. Maka itu dosa apa tidak kira-kira Ibu? Dosanya banyak atau dikit? Kenapa dosa? Nikmat Allah begitu banyak. Coba, nikmat mata berapa nilainya? Nafas? Dibandingkan dengan masalah kita, dibandingkan dengan orang yang punya utang nggak bayar-bayar, berapa? Tidak ternilai. Orang cerdas, orang bijaksana, dia ingat itu. Tapi orang yang tidak cerdas, orang yang tidak bijaksana, dia akan marah-marah, noding-noding, menteror, apalagi pokoknya macam-macam. Nah itu adalah dosa. Dan berapa kali kita sudah melakukan seperti itu? SMK tadi, kalikan sudah. Maka waqina adzabannar, ya Allah, kami telah melakukan kesalahan dan itu tidak bisa dihitung. Kenapa? 1 detiknya itu dosa. Ibu tadi berapa Bu? 3 hari. 3 hari. Kalikan berapa kali permasalahan Bu? Astagfirullahaladzim. Coba Bu muhasabah ya, pelan-pelan. Ngaji tadabbur itu nggak bisa cepet-cepet. Maka ayo ucapkan dalam hati sambil diingat-ingat. Kemudian ucapkan doanya yang mirip dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ada doa yang isinya 3 seperti ini. Yang bisa jawab dapat hadiah juga. Ibu dapat hadiah. Yang bisa jawab ada doa selain Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar dan waqina adzabannar. Karena kita sering lalai. Kita minta ampun sama Allah. 1 doa berisi 3 potongan. Ayo siapa yang bisa jawab dapat hadiah juga. Ya apa Bu? Oh bukan, mohon maaf ya, bukan. Tidak ada waqina adzabannar, tapi isinya sama. Isinya minta ampun ya Allah. Karena kami banyak melakukan kelalaian, kesalahan. Stop. Ya. Masya Allah. Perhatikan Bu, indahnya antara ayat 1 dengan ayat yang lain. Rabbana ma khalaqta hadza. Rabbana diganti Allah. Berarti apa? La ilaha illa anta. Karena kadang-kadang kita berdoa pakai Rabbana, Robbi, kadang-kadang juga menggunakan Allah. Ya Allah, Allahumma. La ilaha illa anta. Kemudian setelah itu apa? Subhanak. Sama apa enggak? Sama. Setelah itu inni kuntu minadh-dhalimin. Pakai fi'il mudhari. Ini sesungguhnya aku. Kuntu kemarin minadh-dhalimin, sering mendolimi diri sendiri, sering lalai, sering salah dan tidak bisa dihitung. Jadi ini kuntu minadh-dhalimin sebetulnya apa? Ampuni kami ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. Nyambung apa tidak Bapak Ibu?
Indah atau tidak? Kalau nggak ditadaburi, nggak ketemu. Maka ayo sekarang kita muhasabah sebentar, 1 menit, 2 menit. Betapa kita sering sedih, marah, kecewa berlama-lama, padahal itu sebenarnya masalah kecil dibandingkan nikmat Allah yang begitu banyak di dunia. Belum lagi nikmat Allah yang di akhirat, surga selama-lamanya bagi orang yang sabar dan ridho menerima takdir yang Allah berikan. Ayo 1 menit, 2 menit sambil baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Silakan. Ya, karena waktunya sudah mau habis, kurang 1 menit, maka nanti bisa diteruskan muhasabahnya, tadaburnya di rumah. Bisa juga sebelum sampai di rumah, sambil naik motor, silahkan sambil menangis, ditutup pakai masker, ya, mengingat-ingat kebodohan kita, kelalaian kita, kelupaan kita. Nikmat Allah begitu banyak, tapi ditutupi oleh setan sehingga tidak terlihat, sehingga kita sedih, marah, kecewa berhari-hari. Ada yang berminggu-minggu, ada berbulan, gak gelem nyopo. Ada apa enggak tuh? Saking makanya aku sudah memaafkan, tapi saya belum bisa untuk datang ke sana. Itu hati-hati. Dia melakukan kezaliman, dia memproduksi dosa setiap waktu. Kenapa? Lupa dengan nikmat Allah yang banyak, dan dia diganggu setan untuk terus mengingat masalahnya. Itu adalah dosa. Allah alam bisawab. Jadilah orang yang bijaksana, mudah memaafkan, mudah mendoakan, dan selalu berkata yang benar, baik, dan indah. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oh ya Bu, silahkan. Di belakangnya Bu Yoko. Di belakangnya Bu Yoko. Oh ya, silakan ya udah. Assalamualaikum. Kalau saya ini lupa la ilaha illallah subhanallah ini itu ini terus dilangsungkan sampai di robbana zalamna anfusana ilam takulana. Allahumma innaka afuwwun apa Quran itu ke hati nanti boleh itu. Masya Allah, luar biasa. Itu berarti namanya istilah bahasa fikihnya namanya tanawwu. Apa Bu? Tanawwu. Tanawwu itu apa? Menggabungkan sunnah-sunnah. Harusnya cukup dengan la ilaha illa anta saja. Tapi karena ada zikir yang lain, ada sunnah yang lain, yaitu Rabbana dzalamna anfusana, tambah lagi Allahumma innaka afuwun, ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau suka dengan orang yang mudah memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Maka Allah suka memaafkan, kita juga harus senang memaafkan. Bagus, dapat hadiah Bu Diah atau Bu Yoga, dapat hadiah ya. Masya Allah, luar biasa. Ini tadabur Bu, itu Ibu berarti Ibu sudah bisa mentadaburi. Ayo silakan Ibu, yang tadi dapat hadiah Bu Wano. Ada lagi Ibu yang menanyakan. Oh, Ibu saya bertanya. Hampir seperti Ibu. Kalau ini saya apa itu? Kalau ditambah Robbi Habli Minas Salihin bagaimana? Iya boleh. Betul. Iya boleh. Iya boleh, ya boleh, ya boleh. Jadi silahkan Bu, untuk doa itu bebas, tidak harus berurutan persis sama, ya. Bahkan dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia, nggak apa-apa, ya. Hadiahnya sudah tadi ya, hadiahnya tadi ya. Sudah ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Mohon nanti dilanjut di hari Kamis Ibu, kalau ingin bersama Ustaz Faisal, insya Allah tadaburnya mudah, tadaburnya enteng tapi makjub ya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf.
Kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala dhallan illa hadaitah wala aiban illa satartah wala karban illa nafastah wala dhallan illa khasyaftah wala hajatan min hawaizid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-ilmi. Allahumma ja'alna min ahli al-khair. Allahumma ansur ihwanal muslimin fi Palestin wa fi Suriah wa fi Sudan wa fi Iran wa fi Aceh wa fi kulli makan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbi firli Rabbana firli wali walidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam shawab. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.